yang juga aktif dalam forum OSIS se-Jawa Barat, kemudian juga mengikuti kegiatan Rohis dan juga aktif dalam Ikatan Remaja Masjid se-Jawa Barat, Forum Anak Cikarang Selatan, kemudian juga pernah menjadi duta lingkungan, mengikuti English Club, Japanese Club, kemudian marching band, dan juga berbagai organisasi yang lainnya. Luar biasa sekali atas pengalaman organisasi dari Mbak Keisha ini. Semoga nanti bisa berbagi ke rekan-rekan sekalian, ke para peserta hadirin, tentang pentingnya organisasi bagi remaja. Yang saya hormati para guru, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, juga pada siswa-siswi sekalian, serta para instruktur, dan juga rekan-rekan sesama VCT Batch ke-8. Kita mulai saja kegiatannya. Untuk informasi, jika ingin mengajukan pertanyaan, dapat nanti di sesi forum tanya-jawab, bisa juga melalui kolom pesan. Kemudian nanti seusai kegiatan akan di-share oleh host terkait dengan daftar hadir, harap diisi. Kemudian ketika presenter sedang menjelaskan, dimohon untuk menonaktifkan mic ya, dan juga mengaktifkan kamera. Marilah kita mulai presentasinya dari presenter kita, Mbak Keisha Fiandita. Kepadanya kami persilahkan. Maaf, Pak Syaiful, bisa minta tolong untuk jadikan saya host. Soalnya saya tidak bisa share screen. Halo, Pak Syaiful. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah Mbak Keisha. Silahkan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah menghadiri webinar kali ini. Terima kasih juga kepada rekan saya, Pak Bimo S. Aryo selaku moderator, dan Pak Syaiful Rahman selaku host. Di sini saya akan membawakan tema mengenai pentingnya berorganisasi bagi remaja. Sebentar. Aduh. Oh. Apa sih organisasi itu? Kenapa ya pas kita remaja kita harus, kenapa sih ikut organisasi itu penting? Apa manfaatnya bagi kita? Ya, pengertian organisasi. Organisasi itu sendiri dapat diartikan sebagai perkumpulan dua atau lebih orang di dalam suatu wadah yang memiliki cita-cita serta tujuan yang sama. Dalam organisasi ini, kita biasanya memiliki satu visi dan misi yang sama, yaitu untuk memajukan atau mensejahterakan organisasi yang kita ikuti. Seperti itu. Tujuan mengikuti organisasi yang pertama melatih diri mengenai kepemimpinan. Dalam organisasi kita diajarkan untuk memimpin dan dipimpin. Jadi kalau misalnya di organisasi itu kan banyak banget acaranya, banyak banget program kerjanya. Nah, kita dituntut nih untuk bisa nggak ya kita memimpin orang lain, bisa nggak ya kita menerima apa yang orang lain perintahkan ketika kita dipimpin oleh orang lain. Yang kedua, melatih diri dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi itu kita nggak mungkin ngerjain sesuatu secara sendiri.
Misalnya kita ngelaksanain program kerja nih, kita nggak bisa ngerjain itu sendiri, ngurusin apa-apanya sendiri. Kita harus tetap minta tolong sama orang lain. Kita harus ngerjain itu bareng-bareng gitu loh. Terus juga kalau misalnya ada masalah, kita juga nggak nyelesain masalah itu sendirian, tapi bareng-bareng kita obrolin, kita musyawarahkan, ini gimana ya ke depannya, ini gimana ya supaya nanti acaranya berjalan dengan sukses. Yang ketiga, melatih mental berhadapan dengan banyak orang. Dalam organisasi ini kan pasti kita dituntut untuk bisa bicara depan banyak orang. Terus juga kita harus berani nih untuk bertemu dengan orang-orang penting. Misalnya kalau ikutan OSIS, kita harus bisa gimana caranya menempatkan diri ketika berbicara dengan kepala sekolah atau wakasek ataupun guru. Gimana juga kita menempatkan diri ketika kita berbicara dengan kakak kelas. Tingkatan bahasa yang kita gunakan itu harus seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, melatih kemampuan bicara di hadapan banyak orang. Kalau di organisasi itu, biasanya kita kan mengadakan event. Nah, di event itu biasanya kita ada sambutan atau sepatah kata, dua patah kata dari ketua pelaksana. Nah, kita harus siap nih kalau ikut organisasi, kita harus siap dengan hal ini gitu. Kita harus berani berbicara di hadapan banyak orang. Terus juga kalau dalam organisasi kan pasti ada suatu program kerja. Nah, biasanya di program kerja ini kita membuat proposal yang diajukan ke sekolah ataupun ke suatu perusahaan yang ingin kita ajak kerjasama, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita ngajuin proposal ke sekolah ataupun ke perusahaan, kita juga harus, kadang-kadang ada orang yang nggak percaya diri dan takut gitu. Dalam organisasi kita dituntut, kita harus bisa, kita belajar gimana caranya kita ngomong di depan orang, gimana caranya kita berpresentasi di depan orang, menyampaikan isi proposal tanpa gugup, dan juga gimana caranya kita meyakinkan seseorang agar dia menerima apa yang kita inginkan, seperti itu. Apa yang kita ajukan, seperti itu. Yang selanjutnya, memperluas relasi atau network. Nah, biasanya kalau kalian ikut OSIS atau organisasi ini, kalian akan punya banyak teman. Kalau di OSIS misalnya, kalau di OSIS itu kan anggotanya nggak cuma anak IPA aja, tapi juga ada anak IPS, dan nggak kelas 11 doang, ada kelas 12 dan kelas 10. Dengan memperbanyak relasi atau network juga, kita juga semakin memperluas wawasan kita. Kita jadi tahu gimana sih sudut pandang orang lain, sudut pandang kelas 12 tentang acara ini, sudut pandang kelas 10 tentang acara ini. Apalagi kalau misalnya kita ikut suatu organisasi yang di luar sekolah gitu, organisasi kemasyarakatan. Kayak misalnya aku ikut Forum Anak Cikarang Selatan. Aku di situ melihat, aku situ memahami gimana caranya orang lain melihat suatu masalah gitu. Dari anak SMK yang melihat masalah ini, aku jadi tahu gitu pandangan mereka tentang suatu masalah dan cara mereka untuk menyelesaikan. Seperti itu. Yang terakhir, memperluas ilmu pengetahuan, wawasan, juga pengalaman. Biasanya kalau kita ikut organisasi, kita banyak banget ngebaca, kita banyak banget dapat ilmu pengetahuan, entah dari guru, entah dari kakak kelas, entah dari kepala sekolah, ataupun orang dari perusahaan yang pengen kita ajak kerjasama. Terus juga kalau ikut organisasi, pasti pengalaman kita jadi lebih banyak gitu. Kita jadi terbiasa ketika ketika di dalam suatu perusahaan atau di masa depan ya, ketika gimana kita jadi terbiasa untuk menyelesaikannya. Terus kita udah nggak hanya kalau kita bicara di depan banyak orang, seperti itu. Manfaat berorganisasi. Mereka yang terbiasa berorganisasi akan terbiasa menghadapi dan memecahkan masalah demi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, dalam organisasi itu kan masalahnya gak cuma 1-2 ya, tapi banyak banget. Dan biasanya setiap hari tuh pasti ada aja masalahnya, entah sudah bikin proposal lah, ada yang berantem lah, atau gimana lah. Nah, di organisasi ini kita diajarkan gimana sih cara menyelesaikan masalah, dan gimana. Yang selanjutnya yaitu mereka yang terlatih dalam organisasi juga memiliki mental yang baik berhadapan dengan banyak orang. Nah, kalau ikutan organisasi, untuk membentuk suatu mental itu gak 1-2 hari loh, bisa bertahun-tahun. Nah, dengan mengikuti organisasi, kita juga membangun diri kita untuk memiliki mental yang baik, mental yang berani untuk berbicara di depan banyak orang, berani mengemukakan pendapat, dan berani
berhadapan dengan banyak orang-orang penting seperti itu. Yang terakhir, misalnya kalian lulus SMA nih, kalian pengen nggak pengen kuliah tapi pengen kerja dulu. Nah, ikut dalam suatu organisasi ini bisa jadi poin positif untuk melamar kerja gitu. Biasanya di perusahaan itu akan ditanya, kamu dulu pas SMA ngapain aja? Kamu dulu berprestasi nggak pas SMA? Kamu dulu berguna nggak pas SMA? Pasti ditanya. Kalau kita ngejawab, kalau kita pas SMA dulu ikutan, oh saya ikut OSIS Pak, saya jadi ketua OSIS misalnya. Terus OSIS yang saya ketuai ini gini program kerjanya maju, terus kita juga berhasil membuat program kerja yang terkenal bla 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 bla. Itu pasti akan menjadi poin positif buat diri kita. Dan perusahaan kayaknya nggak akan mikir 1-5 kali buat nerima kita seperti itu. Selanjutnya, organisasi yang dapat diikuti ada banyak sekali, mulai dari dalam sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Jika di dalam sekolah, kamu dapat mengikuti kegiatan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dan ekstrakurikuler. Jika berada di luar sekolah, kamu dapat mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan yang kamu inginkan. Misalnya ikut forum anak atau Karang Taruna, habis itu ikatan remaja masjid misalnya. Itu bagus banget. Nah, ada lagi nih tips dan trik membagi waktu untuk mengikuti organisasi. Yang pertama, memanfaatkan waktu luang. Kalau kamu nggak punya waktu luang atau kamu sibuk banget, aku saranin mending jangan ikutan OSIS. Jangan ikutan organisasi maksudnya. Karena kalau ikutan organisasi itu pasti akan menyita banyak waktu. Jadi kamu harus benar-benar bisa membagi waktu dan memanfaatkan waktu luang yang kamu punya. Yang kedua, tidak ada alasan buat kamu untuk tidak belajar. Kalau kamu ikutan organisasi bukan berarti kamu bisa malas-malasan, bisa nggak usah belajar. Enggak seperti itu. Kamu tetap harus belajar. Kamu harus ngebuktiin ke orang tua, ke organisasi bahwa kamu ini berprestasi walaupun kamu ikut organisasi. Yang ketiga, jangan menunda. Jika kamu dapat tugas sekolah, usahakan segera selesaikan tugas tersebut. Biasanya di sekolah itu kita dapat banyak tugas nih, dapat banyak PR, tugas kelompok lah dan lain-lain. Nah, di organisasi ada lagi tugasnya. Kalau misalnya kita dapat tugas, sebisa mungkin diselesain hari itu juga. Karena ketika kita udah tergabung di organisasi, ketika kita sudah rapat di organisasi, kita nggak akan ngebahas hal itu. Jangan sampai kita ngebahas hal itu, jangan sampai hal itu, tugas-tugas yang kita punya, tugas-tugas sekolah yang kita kerjain, itu ngeganggu pikiran kreatif kita atau inovatif kita pas lagi rapat di organisasi. Selanjutnya, membuat jadwal. Kalau misalnya ikutan organisasi kan pasti jadwal kalian bakal lebih sibuk ya. Nah, kalian harus membuat jadwal nih. Kira-kira hari ini gue mau ngapain ya? Kira-kira hari ini ada rapat ini nggak ya? Jangan sampai ada hal-hal yang bentrok. Jangan sampai ada kegiatan yang bentrok. Misalnya, hari ini ada rapat OSIS, tapi hari ini juga ada latihan marching band misalnya. Jangan sampai seperti itu gitu. Kamu harus membuat jadwal, menyesuaikan waktumu untuk organisasi dan juga untuk kehidupan sekolahmu seperti itu. Yang selanjutnya atur prioritas. Kamu harus tahu nih prioritas kamu tuh di mana. Jangan sampai kamu terlalu ke organisasi banget. Jangan sampai kamu tergabung di organisasi tapi kamu gak pernah gabung ke organisasinya. Kamu lebih memedulikan sekolah. Memedulikan sekolah itu nggak salah. Cuman kalau kamu kan ikut organisasi berarti kamu mendapat atau mengambil tanggung jawab baru. Nah, kamu harus bisa nih membagi prioritas kamu gitu. Jangan sampai ada berat sebelah seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya ikut organisasi kan kita pasti sibuk nih. Ulangan, belajarnya dari jauh-jauh hari karena di organisasi itu pasti dikasih tugasnya dadakan, nggak pasti dadakan tugasnya. Kita harus siap ketika kita dikasih tugas ataupun ketika kita lagi mau ulangan terus kita ngapain gitu. Kita harus siap, kita harus jadi orang yang fleksibel ketika kita tergabung dalam organisasi. Selanjutnya
anaknya untuk ikut organisasi. Padahal ikutan organisasi ini banyak banget manfaatnya, apalagi kalau atau bukti apa ya, semacam surat pengesahan dan lain-lain, itu bisa dipakai buat ngelamar kerja, itu bisa dipakai buat daftar beasiswa atau daftar SNMPTN kalau tidak salah. Nah, di sini aku punya beberapa tips cara meyakinkan orang tua untuk membiarkan Anda mengikuti organisasi. Yang pertama, prioritaskan pendidikan. Nah, ini yang paling penting. Kalau misalnya ikut organisasi, kamu harus buktiin ke orang tua kamu kalau kamu ini bisa berprestasi loh, dan prestasi kamu ini akademis. Misalnya kalau OSIS tuh bisa menangi juara lomba pidato atau juara lomba storytelling misalnya, itu udah jadi poin positif banget sih buat diri kita. Yang kedua, jangan mengeluh di hadapan orang tua. Kalau misalnya kalian ikut organisasi, terus kalian sibuk, sering keluar rumah, sering disuruh ini itu, terus disuruhnya dadakan, misalnya jam hari Minggu nih, jam 10 suruh ke sekolah ya, suruh bikin proposal dan lain-lain. Kalian jangan ngeluh di depan orang tua. Karena ngeluh di depan orang tua itu bukan jawaban gitu. Kalau misalkan ngeluh di depan orang tua, pasti orang tua mikirnya kayak gini. Ya udah, kalau kayak gitu ngapain ikut OSIS? Kamu ngapain ikut OSIS kalau kamu capek? Mendingan keluar aja. Pasti orang tua bakal mikir kayak gitu. Sebisa mungkin kita jangan mengeluh depan orang tua. Kalaupun kita capek depan orang tua, dan akhirnya orang tua memutuskan untuk nggak ngizinin kita lagi buat ikutan organisasi. Selanjutnya, sharing kegiatan seru kalian. Sharing dengan orang tua itu kita harus banyak komunikasi ya, apalagi pas kita lagi udah SMA gitu, pasti komunikasi itu agak jarang. Sebisa mungkin kita ceritain nih ke orang tua, "Mah, tadi aku ke sekolah loh, tadi aku gini, tadi aku bikin proposal, tadi aku bikin PPT, terus aku tadi presentasiin PowerPoint-nya di depan kepala sekolah, dan kepala sekolah bilang kalau PowerPoint aku tuh bagus gini." Itu orang tua akan bangga sama kalian. Orang tua bakal mikir, oh ya udah, berarti kamu tuh emang bagus, bakatmu di situ. Kamu nggak apa-apa kalau kamu ikutan organisasi selagi kegiatan-kegiatannya itu positif dan berguna bagi diri kita. Selanjutnya, jaga kesehatan. Ikut organisasi ini kan berarti kalian sibuk banget ya, apalagi kalau misalnya acaranya acara gede kayak pentas seni atau disnatalis, itu pasti capek banget. Biasanya datang dari pagi, terus selesainya malam. Kalian harus jaga kesehatan. Jangan sampai kalian sakit gara-gara kalian ikut organisasi atau ikut kegiatan organisasi yang bikin kalian sibuk gitu. Nanti kalau misalnya kalian sakit-sakitan atau kalian kecapean, orang tua juga akan mikir, kayaknya nggak usah diizinin lagi deh, soalnya dia sakit-sakitan seperti ini. Kalian harus jaga kesehatan, jaga tubuh kalian supaya tetap fit dan tetap bisa produktif lah. Yang terakhir, yakinkan orang tua Anda dengan banyak berkomunikasi dengan mereka. Biasanya anak yang nggak diizinin untuk ikut organisasi itu kurang komunikasi aja sih dengan orang tua. Kalau misalnya kalian yakinkan lagi orang tua kalian untuk agar mengizinkan kalian buat ikut organisasi, pasti orang tua kalian akan izinin aja gitu. Kayak misalnya gini, "Mah, aku pengen ikut OSIS." Terus ibu kalian jawab, "Ngapain ikut OSIS? Kamu capek, nanti disuruh-suruh mulu setiap hari ke sekolah." Aku ikut OSIS, nanti aku dapat sertifikatnya ini bisa dipakai buat daftar SNMPTN, buat dicantumin di CV supaya bisa buat ngelamar kerja. Terus kalau misalnya nanti di periode selanjutnya aku kepilih jadi ketua OSIS seperti itu. Yakinkan lagi orang tua kalian dengan banyak komunikasi dengan mereka, lebih dekat, dan orang tua yakin sama diri kalian kalau kalian bisa ngelakuin hal itu dan kalian bisa ngehandle hal itu. Seperti itu. Selanjutnya, apakah berorganisasi menjamin kesuksesan seseorang? Tidak, tapi banyak orang sukses yang mengamalkan ilmu dalam organisasi di kehidupan nyata. Kalau kalian tahu Najwa Shihab itu pembawa acara ya, pembawa berita, dari dulunya reporter, sekarang jadi pembawa berita, dan akhirnya punya situs berita namanya Narasi. Apakah Najwa Shihab langsung dapetin
pamornya atau kepopulerannya sekejap gitu. Kan enggak, dia bahkan dulu tuh sempat mengalami nervous parah ketika dia membawakan suatu berita di TV seperti itu. Kemudian ada Steve Jobs. Steve Jobs itu pendiri perusahaan Apple, CEO Apple. Apakah dia pemalu? Enggak, apakah yang terjadi ketika dia jadi orang yang pemalu? Dia nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Steve Jobs ini terkenal banget sama presentasinya, penyampaian materi-materinya yang bikin orang-orang atau orang-orang dari perusahaan itu pengen berinvestasi di perusahaan dia. Akhirnya Apple jadi perusahaan yang besar, yang punya produk-produk canggih, bahkan itu produk-produk Apple, produk-produk iPhone, iPad seperti itu harganya mahal banget kan. Nah, pada dasarnya organisasi mengajarkan kita untuk melatih kemampuan mengatur suatu kelompok, berbicara di depan banyak orang, memimpin orang lain, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kalian tahu Yoo Jae-suk, atau itu dia host di Running Man, acara reality show di Korea. Dia itu host yang terkenal banget untuk acara variety show. Apakah dia dulu sebelum jadi host yang terkenal, yang mendapatkan popularitas sampai akhirnya jadi kaya raya? Apakah dia dulu orang yang benar-benar pandai ngomong? Apakah orang tuanya menurunkan bakat kepandaian dia berbicara? Kan tidak. Skill organisasi itu mengajarkan kita untuk melatih kemampuan. Kemampuan itu bukan sesuatu yang diturunkan dari orang tua, melainkan kita harus gali sendiri dari dalam diri kita gitu. Kalau kita mau jago berbicara di depan banyak orang, kita harus latihan gitu. Jangan takut dijudge orang, karena orang yang ngejudge kita juga belum tentu bisa ngelakuin apa yang kita lakuin. Seperti itu. Selanjutnya, education is the passport to the future. For tomorrow belongs to these who prepare for it today. Ini ada quotes dari aktivis hak asasi manusia di Amerika. Dia seorang Muslim Afrika Amerika, which is dia black people gitu. Dia mendapatkan rasisme yang sangat keras dari masyarakat Amerika karena dia orang Muslim dan juga dia black people, orang berkulit hitam. Pendidikan adalah paspor untuk ke masa depan. Paspor ini kita artikan sebagai kunci. Kalau misalnya kita nggak punya paspor, kita nggak akan bisa pergi ke luar negeri kan. Edukasi adalah kunci untuk masa depan. Untuk besok, dari hari ini, belajar itu bukan hanya di kelas, bukan hanya di sekolah aja, tapi bisa dari manapun, bisa dari organisasi. Dan belajar juga bukan aja dari guru, tapi bisa dari semua orang yang memberikan kita ilmu. Selanjutnya, terima kasih. Udah segitu saja yang bisa. Ya, terima kasih Mbak Keisha atas pemaparannya, presentasi yang luar biasa ya. Dari sini kita mengenal banyak sekali pentingnya berorganisasi, manfaat organisasi, dan lain sebagainya. Dipersilahkan bagi para peserta webinar sekalian yang ingin bertanya, silahkan bisa mengangkat tangan, bisa langsung bertanya secara langsung maupun di kolom pesan ya. Persilahkan. Berlatih khususnya bagi Ananda sekalian, siswa-siswi ya, berlatih dalam bertanya itu juga merupakan salah satu komponen penting untuk melatih kemampuan berorganisasi. Jadi banyak ketika dari kita yang ketika di kelas atau di forum atau di tempat-tempat lain, nah ini bertanya merupakan kemampuan tersendiri. Jadi bagaimana proses bertanya dan lain sebagainya. Nah, apabila ini silahkan kalian tunjukkan ya, bagaimana sih kira-kira diskusi yang baik, diskusi yang bisa menambah wawasan kita semua. Bagi yang ingin berbagi dan ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin bisa juga dari Bapak Ibu Guru yang mengikuti kegiatan.
Reno. Ada yang baru aja. Iya, Reno terus underscore 28. Belum ini. Silakan bagi yang ingin bertanya, bisa diaktifkan mikrofonnya. Nah, kalau belum ada yang bertanya, saya mencoba melempar sebuah pertanyaan. Ini Mbak Keisha nih, itu Mbak Keisha ikut organisasi banyak sekali apa tidak capek itu? Bagaimana kira-kira membagi waktunya ya? Bisa ikut organisasi sebanyak itu ya. Silakan mungkin bisa sedikit sharing-sharing atau cerita kepada kita semua. Ya, aku ikutan organisasi yang pertama itu OSIS. Yang kedua itu Forum OSIS Jawa Barat. Habis itu aku ikutan Ikatan Remaja Masjid Jawa Barat jadi anggota. Terus ikutan Forum Anak Cikarang Selatan jadi bendahara. Sama aku ikut 5 eskul di sekolah. Cara bagi waktunya sih, kalau dulu pas sebelum pandemi itu aku ngerjain dulu tugas-tugas. Kalau aku lagi di organisasi, aku ngerjain dulu tugas-tugas yang tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas rumah lah. Pokoknya jangan sampai pas aku lagi di organisasi itu aku kepikiran tugas rumah ataupun tugas sekolah yang belum aku kerjain. Walaupun kadang suka ada 1-2 tugas yang belum dikerjain sih pas lagi rapat organisasi. Terus yang kedua, aku ikutan organisasi menyesuaikan jadwalku. Misalnya OSIS kumpulnya itu hari Senin dan Jumat. Kecuali hari Senin dan Jumat, aku bisa ikut kegiatan apa aja gitu. Aku fleksibel orangnya. Dan juga di sekolah aku juga itu eskul itu jamnya beda-beda karena kita dipakai 2 shift. Jadi aku bisa aja gitu ikutan banyak organisasi. Juga aku bisa bagi waktunya karena pas aku ikutan organisasi atau eskul gitu, aku ngerjain tugas. Pokoknya pas aku ikutan organisasi jangan sampai ada tugas-tugas ataupun masalah-masalah yang ngeganggu pikiran lah. Terus aku juga bikin jadwal prioritas. Kalau misalnya ada yang bentrok atau gimana, aku harus pilih yang mana nih. Kalau misalnya yang ini nggak penting-penting banget, aku bakal tinggalin. Nanti aku tanya ke teman aku yang ikutan rapat atau ikutan kumpul. Tadi tuh ngapain sih? Tadi tuh bahas apa? Seperti itu. Ya, tapi tidak berpengaruh ya terhadap prestasi akademik di kelas ya? Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah enggak. Ya, luar biasa sekali ya. Karena umumnya juga siswa-siswi sekalian, kalau misalkan kalian aktif di organisasi, ketika nanti kalian masuk ke dunia perkuliahan itu akan sangat beda. Ketika orang yang kerjanya hanya kupu-kupu, ya kalau di sekarang ibaratnya kupu-kupu, kuliah pulang, atau sekolah pulang, hanya fokus saja. Nah, ketika dihadapkan pada dunia kampus, di mana di sana ada beragam kegiatan dan aktivitas dunia kampus, itu akan sangat kewalahan. Jadi banyak siswa-siswa Indonesia yang ketika di sekolah itu prestasinya luar biasa, mencengangkan, tapi karena orientasinya hanya belajar saja, dia tidak ikut organisasi, tidak aktif di berbagai kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Ketika dia kuliah, dia akan kaget. Nah, kaget sehingga banyak hal-hal yang dia tidak bisa lakukan di perkuliahan. Sehingga di sana ada penurunan prestasi justru. Tapi sebaliknya, bagi yang terbiasa berorganisasi, ketika dia memasuki bangku perkuliahan, maka umumnya dia punya prestasi yang luar biasa di perkuliahan. Kenapa? Karena dia terbiasa membagi waktu, terbiasa sibuk, terbiasa membuat skala prioritas, dan lain sebagainya. Jadi untuk Ananda sekalian, ya mungkin di sini yang masih di bangku sekolah ya, jangan ya lupa bahwa manfaatkan di kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah untuk kalian menjadi apresiasi kalian dalam berorganisasi. Kalau misalkan tidak, kalian hanya belajar saja, nah nanti akan perang ketika memasuki dunia kerja, memasuki dunia kampus, manakala kegiatan itu sangat sibuk luar biasa, nah itu bisa jadi nanti prestasi kalian menurun karena kalian tidak terbiasa. Tapi kalau sudah biasa sibuk, sudah biasa dengan bekerja dengan intensitas yang tinggi, membagi pikiran ke dalam beberapa sektor ya, maka ketika kuliah maka akan jadi mahasiswa yang sukses. Ya, artinya kuliahnya jalan, organisasinya jalan, kemudian juga prestasinya luar biasa. Ya, ini dari
adik-adik ada yang bertanya atau dari rekan-rekan guru atau Pak Said? Ya, ini ada yang bertanya melalui kolom komentar. Hambatan apa yang pernah Keisha alami saat berorganisasi di sekolah maupun di luar sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, silahkan monggo dijawab Mbak Keisha. Oke, terima kasih banyak Bu Endang. Hambatan ya. Kalau hambatan itu kadang kalau misalnya aku kumpul apa ya, di rumah aku tuh cuma ada satu motor gitu. Kadang ibu saya suka pakai motor buat sekolah gitu. Jadi saya harus nungguin ibu saya pulang dulu, baru nanti bisa berangkat sekolah gitu. Kadang kalau di OSIS ataupun biasanya eskul sih, biasanya eskul tuh ngadain ngumpul dadakan. Tapi saya gak ada motor gitu. Jadi ya udah gak bisa datang. Dan akhirnya saya nanya gitu. Dan kadang karena hal itu, karena saya cuma punya motor satu, saya suka dimarahin karena jarang kumpul. Ya, motor satu, mobilnya berapa Mbak di rumah? Gak punya. Kira motor satu, mobilnya 3 gitu, enggak ya? Ya, terima kasih yang sudah bertanya Bu Endang. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Dari rekan-rekan Keisha ini nampaknya banyak sekali nih ya. Ananda sekalian, siswa-siswi SMA. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya, nampaknya banyak yang malu-malu atau mungkin bisa jadi penjelasannya tadi sudah sangat lengkap, sangat detail, ya sehingga ada yang bertanya ini belum ada ya, sudah sangat lengkap, sangat jelas, sangat detail sehingga sudah cukup memberikan informasi kepada para peserta webinar sekalian. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, terima kasih. Oh, itu ada lagi tuh satu, alhamdulillah. Mbak Keisha, gimana sih tips untuk kegiatan atau proker organisasi yang agak terhambat di masa pandemi? Nah, ya nih pertanyaan yang bagus dari Isfara Ames, ini dari siswa ya, Amisesa, namanya cukup rumit ya. Terima kasih Isfara. Kegiatan dan aktivitas dunia kampus itu akan sangat kewalahan. Jadi banyak siswa-siswa Indonesia yang ketika di sekolah itu prestasinya luar biasa, mencengangkan, tapi karena orientasinya hanya belajar saja, dia tidak ikut organisasi, tidak aktif di berbagai kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Ketika dia kuliah, dia akan kaget. Nah, kaget sehingga banyak hal-hal yang dia tidak bisa lakukan di perkuliahan. Sehingga di sana ada penurunan prestasi justru. Tapi sebaliknya, bagi yang terbiasa berorganisasi, ketika dia memasuki bangku perkuliahan, maka umumnya dia punya prestasi yang luar biasa di perkuliahan. Kenapa? Karena dia terbiasa membagi waktu, terbiasa sibuk, terbiasa membuat skala prioritas, dan lain sebagainya. Jadi untuk Ananda sekalian, yang mungkin di sini yang masih di bangku sekolah ya, jangan ya lupa bahwa manfaatkan di kegiatan kalian dalam berorganisasi. Kalau misalnya tidak, kalian hanya belajar saja, nah memasuki dunia kerja, memasuki dunia biasa, nah itu bisa jadi nanti prestasi kalian menurun karena kalian tidak terbiasa. Tapi kalau sudah biasa sibuk, sudah biasa dengan bekerja dengan intensitas yang tinggi, membagi pikiran ke dalam beberapa sektor ya, maka ketika kuliah maka akan jadi mahasiswa yang sukses. Ya, artinya kuliahnya jalan, organisasinya jalan, kemudian juga prestasinya luar biasa. Ya, ini dari adik-adik ada yang bertanya atau dari rekan-rekan guru atau Pak Said?
Ya, ini ada yang bertanya melalui kolom komentar, hambatan apa yang pernah Keisha alami saat berorganisasi di sekolah maupun di luar sekolah? Dan Oke, terima kasih banyak Bu Endang. Hambatan Bu ya. Endang, ya. Kalau hambatan itu kadang kalau misalnya aku kumpul organisasi itu aku nggak bisa dadakan karena apa ya, di rumah aku tuh cuma ada satu motor gitu. Kadang ibu saya suka pakai motor buat sekolah gitu. Jadi saya harus nungguin ibu saya pulang dulu baru nanti bisa berangkat sekolah gitu. Kadang kalau di OSIS ataupun biasanya eskul sih, biasanya eskul tuh ngadain ngumpul dadakan, tapi saya gak ada motor gitu, jadi ya udah gak bisa datang. Dan akhirnya saya nanya gitu, dan kadang karena hal itu, karena saya cuma punya motor satu, saya suka dimarahin karena jarang kumpul eskul. Tapi sekarang udah enggak sih, udah saya udah bisa fleksibel. Mobilnya berapa Mbak di rumah? Gak punya mobil. Nggak punya mobil. Mobilnya 3 gitu, enggak ya? Ya, terima kasih yang sudah bertanya Bu Endang. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Dari rekan-rekan Keisha ini. Ananda sekalian, siswa-siswi SMA. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya, nampaknya banyak yang malu-malu atau mungkin bisa jadi penjelasannya tadi sudah sangat lengkap, sangat detail, ya sehingga ada yang bertanya ini belum ada ya, sudah sangat lengkap, sangat jelas, sangat detail sehingga sudah cukup memberikan informasi kepada para peserta webinar sekalian. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, terima kasih. Oh, itu ada lagi tuh satu, alhamdulillah. Keisha, gimana sih tips untuk kegiatan atau proker organisasi yang agak terhambat di masa pandemi? Nah, ya nih pertanyaan yang bagus dari Sir Isfara Ames, ini dari siswa ya, Amisesa namanya cukup rumit ya. Terima kasih Isfara. Bagi Ibu Bapak Guru sekalian, senantiasa motivasi siswa-siswi kita, peserta didik untuk terus bisa menyalurkan kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Untuk Ananda sekalian, siswa-siswi yang hadir dalam webinar kali ini, ya jangan pelajaran yang bisa kalian ambil dari kegiatan organisasi yang dilakukan. Nah, mungkin sekian dulu dari kami terkait dengan webinar pada hari ini, yaitu pentingnya berorganisasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, semoga tetap sehat di tengah pandemi, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Keisha dan juga Pak Bimario yang sudah aktif dalam mengelola webinar kali ini. Juga kepada para peserta yang tadi sempat sempat terputus kita karena waktunya tadi kurang mencukupi. Tapi alhamdulillah sudah sebagian sekarang sudah bisa gabung lagi. Jadi ini intinya dari webinar kali ini kita dapat pengalaman yang luar biasa ya. Karena presenter kita kali ini sudah bisa disebut sudah banyak sekali berorganisasi, juga sudah sharing pengalaman-pengalaman yang berharga dan kedepannya bisa kita tiru juga untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Nah, saya mengingatkan kembali bila ada yang masih belum absen tadi seperti yang tadi sudah
mengganti Mbak Keisha sebagai host. Jadi nanti saya share ke Mbak Keisha saja ya. Mungkin bila ada yang belum absen, silakan minta link absensinya ke Mbak Keisha. Karena berhubung kita sudah mendekati akhir waktu, jadi saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya ya. Kan absen aja. Saya pamit dulu Mbak Keisha. Iya, Pak. Saya juga pamit dulu. Terima kasih semuanya.